Lama dikit ini kakak nih. Itu, ayo. Ayo, melebar. Jangan ngumpul. Jaga jarak. Biar kelihatan lebar. Dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belum merdeka. Oke. Sekarang semua poster menyebar, kita buat mimbar bebas. Karena kan tadi kita sudah longmat, sudah menggiring Jokowi sudah kita seret, sudah kita beri rompi oren. Poster sebelum kita bebas, di mana semua bisa berorasi. Poster di jalan. Posternya mau didudukin nggak apa-apa, mau dipasang boleh. Kita melingkar. Kita kasih waktu pertama buat Bunda Kurnia. Bu Kurnia mana? Ayo Bu Kurnia. Untuk media semua. Ya. Oh iya betul. Kita buka sekarang, api kita ada di Simpang Sarinah. Kita coba ingatkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bentuk kekesalan kita, bentuk kemarahan kita bahwa Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah menghancurkan seluruh sendi-sendi bernegara di Republik ini wajib dipenjara, wajib diadili, dan wajib dihukum. Kami antarkan rompi oren untuk Jokowi sebagai tahanan KPK, sebagai tahanan negara, dan sebagai tahanan rakyat. Oke, permintaan maaf tadi pada tanggal 29 Bapak Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya katakan dia bicara, saya manusia biasa. Ya, Anda manusia biasa. Anda bukan malaikat, tapi Anda seenak kepala sendiri mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat. Anda meminta maaf Anda, kami tolak mentah-mentah. Tidak semudah itu meminta maaf kepada rakyat. Tidak semudah itu permintaan maaf dikabulkan. Bukan hanya dengan kata maaf, lalu masalah selesai. No. Kami akan hukum Anda seberat-beratnya. Pertanggungjawaban apa yang sudah Anda lakukan selama 1 dekade Anda menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Orasi selanjutnya saya berikan kepada Bunda Narti. Ada kali. Jokowi peliharaan siapa? Oligarki. Jokowi kalau terus kayak gitu itu peliharaan setan. Jokowi peliharaan siapa? Setan. Peliharaan setan. Selanjutnya ada Mbak Menap sama Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya, kenapa sih emak-emak ini kok cerewet banget? Kenapa sih emak-emak ini kok kayak kurang kerjaan? Apakah aksi itu sudah menjadi hobi baru dari emak-emak?
kita turun karena anak-anak kita. Sekarang apa yang bisa diharapkan selama 10 tahun di dalam kepemimpinan Jokowi? Tidak ada. Ya, satu. Sekarang apa-apa susah. Yang bilang Jokowi itu bapak infrastruktur, ayo ada nama saya. Kalau memang infrastruktur itu hanya menghitungkan hutang yang besar, untuk apa? Sekarang saya tanya, apakah bapak-bapak yang naik motor itu dia ikut menikmati infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi? Tidak, tapi mereka ikut membayar hutang dengan pajak yang tinggi. Kemudian kereta cepat Wus, ya, coba dibangun berapa juta, berapa banyak banget pokoknya ya. Nah, kemudian kita lihat dalam satu harinya berapa penumpang yang naik? Sedikit. Sekarang saya tanya, bapak-bapak polisi, apakah bapak mau naik bus? Nggak mau juga, nggak mau juga. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak Jokowi itu membangun untuk siapa? Kan begitu? Ya. Dan satu lagi, ini adalah demokrasi, bukan monarki. Tapi apa yang terjadi? Sekarang membudidaya orang dalam. Hampir semua rata-rata memerlukan orang dalam. Kenapa? Karena pemimpin kita mencontohkan hal itu. Jadi apa sih yang tidak dirusak oleh seorang Jokowi? Tempo aja sampai mengangkat nawa dosa Jokowi. Padahal kita mak-mak sudah jauh lebih dahulu ya daripada Tempo. Gimana dah? Pasal berapa yang dilanggar oleh Jokowi? Banyak. 31, ya. 33, 34, 27, 28, seluruh Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar oleh Jokowi. Ya. Dan kita fokus pada 31. Ketika anak-anak kita dihancurkan, ketika anak-anak kita masa depannya dikat, dan ketika anak-anak kita dibodohkan. Isu terbaru pada tanggal 29 kemarin, Bapak Jokowi mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahan yang dibuat selama dia memimpin Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya menolak permintaan maaf Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 31 Juli 2024, Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan statement akan mengimpor hakim dari UAE sampai Singapura. Ini goblok lagi aja. Ya. Apa-apa diimpor. Hakim diimpor, petani diimpor, dokter diimpor, pengajar diimpor. Hati-hati. Lalu yang buat yang untuk pribumi mana? Hati-hati Pak Polisi, nanti Pak Polisi pun kita akan impor. 29 Juli dia sudah minta maaf. 31 lewat menterinya dia mengeluarkan statement akan mengimpor hakim. Apa tidak menyakiti hati rakyat lagi? Apakah ini tidak menyakiti hati rakyat lagi? Tidak diimpor pun dunia hukum kita sudah berantakan menindas rakyat, apalagi diimpor. Akan seperti apa nasib rakyat? Betul? Betul sekali. Kalau misalnya, jadi sebetulnya kita itu tidak perlu pemimpin yang pintar, ya, tapi hanya cukup pemimpin yang nasionalis dan amanah. Karena Indonesia itu sebetulnya sumber daya alam kita tuh besar banget. Kalau memang digunakan secara amanah, pasti pendidikan akan gratis. Dan terbaru, putri kesayangannya, Kang Iyang, adalah bagian dari grup nikel, tambang nikel yang menguasai Medan sana. Oke? Artinya politik dinasti dari Sabang sampai Merauke dikebaganakan oleh Joko Widodo. Jadi jangan salahkan mama. Jika Jokowi, kami harus hukum. Jokowi harus dihukum. Ini adalah karena ya seperti itu, kerusakannya sangat benar-benar merusak kehidupan bangsa kita sampai kemudian titik ke bawah. Tidak ada lagi level menengah, yang ada hanya si kaya dan si miskin. Oke. Pada intinya Jokowi adalah the real perusak NKRI. The real perusak NKRI.
Jadi Anda, Bapak Jokowi, kami berikan rompi oren yang kami beri untuk Anda, dan Anda jadikan kami tahanan KPK. Berikut tahanan rakyat, dan kemudian tahanan negara. Tidak akan lepas dari hukum rakyat. Next 20 Oktober akan Anda lihat sebesar apa kemarahan rakyat terhadap Anda. Ya. Jokowi adalah presiden pertama yang akan disawur oleh rakyat, khususnya adalah emak-emak. Karena kita sudah sepakat, Jokowi adalah musuh kita. Kenapa? Di Jokowi pendidikan mahal, susah, dan tidak ada lagi terpihakan terhadap rakyat Indonesia sendiri. Ya, saya untuk semuanya, media. Putar balik. Anda sekarang cukup apa kata kami? Kalau kata kami muter-muter, kata kami diam. Ini rompi oren yang kami berikan. Ini adalah sebagai bentuk kekecewaan kami, kemarahan kami. Ini adalah tahanan KPK yang akan Anda gunakan nanti. Ini adalah hanya contoh, sebagai contoh. Tapi next tidak ada contoh kedua. Balik kanan, balik kanan. Jokowi, musuh kita semua. Jokowi, musuh mama. Jokowi, musuh rakyat Indonesia. Anda yang sudah menghancurkan anak cucu kami. Anda yang menghancurkan seluruh bumi Indonesia. Anda yang menghancurkan konstitusi negara Indonesia. Jangan lupa 190 tahun. 190 tahun Anda gadaikan negeri ini ke mereka. Artinya Anda sudah menjual negeri ini ke asing. Apa hukuman Anda untuk Anda? Apa hukuman untuk Anda? Miskinkan Anda. Hak Anda sebagai warga negara dicabut, hak politik Anda dihilangkan, dan miskin untuk 7 turunan. Ya, bulan Oktober adalah mulai Indonesia bersih-bersih dari nepotisme. Mulai dari istana dan semua badan pemerintahan harus bersih dari nepotisme. Kita kembalikan lagi menjadi Indonesia demokrasi. Indonesia demokrasi Pancasila, di mana seluruh tatanan demokrasi akan berdasarkan kepada Pancasila. Anda hafal Pancasila, Pak? Anda hafal, Pak? Anda tidak akan hafal. Satu, Tuhan yang Maha Esa. Anda hafal apa artinya? Tidak. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda tidak hafal karena Anda tidak beri kemanusiaan. Tiga, persatuan Indonesia. Apa Anda hafal? Apa persatuan? Tidak, karena Anda telah memecah belah kerakyatan yang dipimpin oleh hitam biasa. Pas banget lagi itunya yang jadi. Apakah Anda mencontohkan itu? Tidak. Anda sudah mengobrak-abrik nilai-nilai demokrasi, nilai sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi jelas Bapak Joko Widodo tidak hafal Pancasila. Dan satu lagi kejadian. Republik kita adalah RI, Republik Indonesia, bukan Republik Influencer. Ya, ingat, Republik Indonesia bukan Republik Influencer. Apa kepentingan Pak Jokowi membawa influencer untuk ke IKN? Pencitraan atau Anda panik hingga memunculkan influencer. Untuk apa pentingnya? Tidak, unfaedah. Untuk apa influencer? Ya. Anda berikan biaya yang mahal, keluarkan APBN, menggunakan jet kenegaraan, angkut semua ke IKN. Untuk apa? Padahal di sini banyak banget rakyat yang susah, ya. Kalau kita bicara tentang kesalahan Jokowi tidak akan pernah habis, ya. Dan jangan lupa, Jokowi bukan hanya Jokowi yang salah. Nanti next aksi kita akan pawai lagi. Kroni Jokowi akan kita kasih rompi orange pulang. Jokowi dan kroninya, kami antarkan Anda dengan menggunakan rompi orange sebagai tahanan KPK, sebagai tahanan negara, dan Anda akan ditabur oleh rakyat. Betul. Kita akan bawa poster lebih banyak lagi. Jadi kepada yang hadir di sini,
Kita ajak semua teman-teman untuk ikut bersama kita karena kita sebetulnya perlu sekali bantuan dari mereka untuk membawa kesalahan-kesalahan Jokowi selama 10 tahun. Ya, bukan semuanya lebih daripada yang sudah ditunjukkan oleh majalah Tempo. Untuk semuanya. Udah oke. Cukup. Udah cukup. Mohon maaf ya sebesar-besarnya, ini adalah bentuk kekecewaan dari Aliansi Rakyat Penggugat, mama yang mewakili seluruh mama di Indonesia. Karena inilah adalah faktanya, kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo selama 1 dekade beliau menjabat. Dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Next, apakah akan ada Jokowi yang kedua? Jika ada, maka akan berhadapan kembali dengan ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Kita adalah emak-emak penjaga bangsa, pilar bangsa ini. Ingat ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.